berikan kesempatan mungkin dua penanya, lalu kemudian nanti kami akan berpindah ke kolom chat gitu ya. Kalau ada yang ingin menyampaikan, Bapak Ibu sekalian, kami persilakan dengan raise hand. Oke, satu sudah ada, Pak. Oke, satu mungkin Pak Prima Gandhi. Ini Pak Prima Gandhi, dosen IPB, dosen Fakultas Ekonomi IPB dan juga kolumnis produktif Mudah, ekonomi, masih milenial. masih milenial. Oke, Pak Prima Gandhi yang pertama, yang kedua mungkin saya catat dulu. Yang pertama Pak Prima Gandhi, yang kedua mungkin kalau ada di sini ada teman-teman juga dari ini, ada Bu Rohani, ada Pak Andi Ishak, mungkin nanti kalau ada yang ingin disampaikan dipersilahkan. Baik, yang pertama kami persilahkan ya. Pak Prima Gandhi, silakan. Terima kasih Pak Awadillah atas kesempatannya. Ini guru saya, Pak Prof. Didin dan Pak Handoko. Langsung saja Pak ke Prof. Didin. Yang pertama, kita tahu tanggal 4 Maret 2021 kemarin itu Presiden dalam membuka rapat Kementerian Perdagangan tadi terkait dengan digitalisasi ini mengatakan praktik perdagangan digital membunuh UMKM. Nah, saya ingin menanyakan menurut pengalaman Prof. Didin, ya, apalagi dengan perspektif terhadap, ada tidak sih sebenarnya kita membuat bagaimana praktik digital, perdagangan digital yang sesuai dengan Pancasila seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua untuk Pak Presiden Toko, ya saya sering juga baca tulisannya di berbagai macam media. Kita lihat hari ini di koran Kompas halaman pertama itu mengatakan investasi, ya, khususnya terhadap public listrik itu menjadi motor pertumbuhan ekonomi pada saat pandemi. Nah, itu digaungkanlah oleh pemerintah hari ini dengan adanya investasi besar-besaran itu pembangunan pabrik baterai listrik. Nah, tadi terkait dengan permasalahan sustainable economy dan masalah lingkungan. Nah, ini bagaimana sekarang tugas kita ya sebagai civil society, kalau pemerintah sudah menyatakan investasi ini harus jalan terus kan karena menjadi ini, bagaimana agar investasi tersebut itu tidak merusak lingkungan. Karena kita sedikit ada agak pesimis melihat tumpulnya penegakan hukum ya di Republik ini, apalagi terkait dengan kasus KPK hari ini yang juga belum selesai. Nah, mungkin itu dari saya. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prima Gandhi. Mungkin ada yang ingin menyampaikan lagi, satu lagi mungkin yang menyampaikan secara langsung sebelum saya bacakan yang menyampaikan pertanyaan lewat chat. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, mungkin sembari nunggu yang lain, saya bacakan ini Pak, juga ada beberapa pertanyaan yang via chat. Yang pertama dari Pak DH Ismail, IKADIM. Yang pertama adalah materi dan visi Nusantaronomik bagus sebagus konsep Bung Hatta kalau kita lihat tentang pengembangan koperasi. Namun sering menjadi problemnya adalah di implementasi, termasuk rendahnya komitmen politik elit. Pertanyaannya, kenapa implementasi pengembangan UMKM dan koperasi tidak berjalan efektif di Indonesia selama ini? Padahal konsepnya mirip, bisa sukses di Korsel. Apakah Nusantaronomik punya roadmap dan peta jalan pemberdayaan UMKM, minimal proyek percontohan yang bisa dilaksanakan oleh siapapun yang memimpin Republik ini? Nah, yang kedua, beliau bertanya tentang Nusantaronomik perlu proyek percontohan, misalnya pemberdayaan dan transformasi digital. Beliau salah satu contohnya umpamanya warteg ini di Jabodetabek sebagai percontohan. Kalau warteg sukses maka UMKM lain lebih mudah katanya. Ini Pak Ismail. Nah, lalu kemudian ada satu pertanyaan lagi Pak, mungkin Pak. Ini 3 pertanyaan dulu ya. Mungkin yang ketiga dari Pak Iwan. Dari Pak Iwan dari PSEKP. Nusantaronomik dalam arti harfiahnya apa? Dan konsep nyata dalam konteks ekonomi Indonesia yang bisa diaplikasikan selama ini dalam implementasi seperti apa? Ini sepertinya mirip dengan Pak Ismail tadi. Pak. Ada kecenderungan bahwa selama ini negara kita masih dihadapkan pada perang fundamental pengaruh ekonomi Barat dan Timur. Berikut aliran-aliran yang dibawa oleh para ekonominya yang mengusung aliran-aliran ekonomi yang dipahaminya dari luar. Apakah ada landasan ekonomi yang asli dari negara kita sendiri yang bisa dijadikan sebagai dasar membangun ekonomi Indonesia ke depan?
Ini mungkin 3 pertanyaan dulu Pak untuk Prof. Didin dan untuk Pak Prasetyanto. Silakan Pak. Saya dulu. Iya, mungkin Pak Prof. Didin. Baik, terima kasih atas 3 komen yang sangat relevan dengan diskusi kita hari ini. Yang pertama Prima Gandhi, ini kebetulan S2-nya saya bimbing. Apa namanya, digitalisasi mengorbankan UMKM. Ya, ini yang dicatat oleh saya kira 3 tahun terakhir ya, dengan adanya unicorn yang valuasi startup sekitar $1 billion, $1 miliar US, itu muncul tenggelam kan. Nah, startup ini kemudian ada yang cukup kuat ya. Salah satu cirinya adalah waktu itu kan pemerintah memaksa supaya Indonesia ini ada 4 startup supaya seperti benchmark negara lain valuasinya $1 miliar US. Maka startup yang ada ini kemudian dipaksa masuk modal dari macam-macam. Saya masih ingat, saya nggak sebut ya karena ini soal etika, yang kemudian didominasi terutama oleh dari negara seperti Tiongkok dengan Alibaba itu. Itu fase pertama. Dan apa yang terjadi? Startup ini kemudian menjadi agen dari pemasaran barang-barang impor dari negara tertentu. Sehingga banyak UMKM yang kemudian dikalahkan karena harganya didumping ya. Harganya didumping dengan ongkir bebas dan lain sebagainya, pelayanan. Padahal kita tahu mereka pun sebenarnya bakar uang. Dalam laporan-laporan itu kerugian mereka triliunan. Tapi maaf, saya boleh catat ya, sampai hari ini karena saya ngamati sejak awal, adalah salah satu yang masih bisa dikasih contoh sebagai startup yang sudah masuk unicorn, sekarang hampir dekakon, dan bahkan dia go public ke pasar modal. Ternyata yang bertahan ini tadinya memang 95% UMKM lokal, masuk modal dari MTEK. Nah, cuman strategi yang satu ini dia diversifikasi sumber modal. Jadi bukan hanya MTEK, Korea Selatan, Jepang. Sehingga saya nggak tahu persis bagaimana bisnis digital yang model startup ini, tapi katanya meskipun dia sudah makin minoritas dalam struktur modal, dia tetap menjadi CEO-nya, tetap dia yang memimpin. Katanya hukum besi di sana begitu. Dan tapi dia juga tidak kehilangan jati diri untuk memasarkan produk lokal yang masih bertahan di tingkat 65%. Dan yang baru kemarin satu-satunya yang akun yang go public. Ya kita buka saja, itu Bukalapak. Dan kami Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas FEM IPB pernah berdialog masuk ke markas Bukalapak ini, dan memang ini adalah anak-anak milenial yang punya idealisme untuk membangun UKM lokal, punya sistem bagaimana encourage karyawan yang itu umumnya adalah lulusan-lulusan terbaik dari berbagai universitas, dan komitmennya dibikin sedemikian menjadi misalnya ada cara mereka untuk setia pada UMKM dan sebagainya. Jadi ini satu contoh bahwa masih bisa sebenarnya di era hegemoni kapital dari berbagai negara maju itu ada pihak-pihak yang masih bertahan dengan untuk membangun, tadi cirinya adalah bermanfaat dan mensejahterakan masyarakat lokal. Itu bisa di era digitalisasi ini. Kemudian dari Pak Ismail, begini, jadi saya menulis
udah cukup banyak ya di media massa, di buku dan sebagainya. Yang disebut ekonomi Pancasila bukan hanya UMKM, bukan hanya ekonomi lokal. Ada strukturnya. Ada strukturnya, ada state, ada pemerintah, ada legislatif sebagai regulator, ada civil society, ada economic society, ada kadin, ada sebagainya. Itu semua kerangkanya. Tapi cirinya adalah bahwa ada ekonomi lokal yang sudah dibuktikan oleh disertasi, mereka itu sudah survive, bahkan menyumbang, ada yang triliunan omsetnya. Dan persisten, artinya kokoh dari waktu ke waktu. Dan itu yang baru diteliti, itu kan baru sekitar belasan. Kan ada 425 ekonomi lokal yang harus kita teliti. Nah, itu yang disebut dengan ekonomi lokal yang saya agregasi sebagai Nusantara. Di tengah ada UMKM dan koperasi. Itu yang ada yang jungkir balik, ada yang kecil banget, ada yang menengah, ada yang survive dan bahkan masuk pada yang besar ya, player yang besar mereka. Ini yang kemudian yang lebih genuine. Nah, ini koperasi pun begitu, ada yang tetap bertahan, tapi ada yang kemudian mati. Jadi yang bertahan inilah yang kemudian seleksi alam bahwa dia adalah player dalam perspektif ekonomi Pancasila tadi, gitu loh. Karena dia sehat secara mikro dan kemudian dia bisa beradaptasi, bermanfaat buat masyarakat. Nah, yang kebanyakan belum sehat di tingkat korporasi besar dan BUMN. Tapi bukan berarti tidak ada yang sehat juga di kalangan BUMN dan itu kan BUMN sendiri sudah sejak Tanri Abeng 98 dari 300-an menjadi 190, sekarang tinggal 107 dan akan menjadi sekitar 70 yang mengalami holdingisasi, efisiensi, inovasi dan sebagainya. Nah, kemudian perusahaan swasta nasional dan asing yang dulu adalah pemain industrial, sekarang menjadi banyak pemain pasar saham, menjadi pedagang. Ini yang harus disehatkan. Dan itu adalah peranan negara dan peranan legislator. Bagaimana menyehatkan struktur ekonomi ini menjadi tadi bermanfaat buat masyarakat dan mensejahterakan. Jadi itulah isi ekonomi Pancasila itu. Jadi sudah jalan ekonomi Pancasila itu. Hanya banyak juga regulasi yang kemudian bertentangan. Dari ada penelitian ada 220 bertentangan dengan 145, tapi kemudian sudah judicial review baru 96. Baru 96. Jadi harus diteruskan ini peranan MK ini kan legislatifnya. Sehingga makin sehat para pelaku ekonomi ini. Nah, bahwa warteg tadi itu kalau di bawah justru makin tidak ada regulasi, makin kurang proteksi ya, tapi mereka survive. Justru itulah genuine entrepreneur. Hanya mereka harus naik kelas, gitu. Nah, dari Pak Iwan, itulah tadi sama jawabannya. Itulah implementasi. Dari waktu ke waktu pemerintah ada yang berhasil, ada regulasi juga yang relevan, tapi ada yang misalnya undang-undang yang di kemarin itu undang minerba itu bahkan itu sangat kontraproduktif. Maaf, kritik terhadap Omnibus Law juga ada gitu. Walaupun ada yang positifnya. Jadi kita harus terus-menerus civil society ini, kaum intelektual, kaum akademisi untuk terus menyumbangkan pikiran-pikiran objektif akademis agar menyehatkan para player ini, playernya baik pelaku ekonomi langsung, regulator pemerintah, lalu juga para legislator, apakah itu DPR atau di MK, MA dan sebagainya. Jadi itulah sebuah orkestrasi dan kita memerlukan sebuah kepemimpinan yang bisa mendeliver semua itu. Demikian saya kira. Ya, terima kasih Prof. Didin. Tadi mungkin ada yang tertinggal yang pertanyaan dari Pak Iwan ini ya. Apakah Barat Timur? Iya, Pak. Gitu. Ya, gini. Jadi gini, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Prasetyo juga bahwa ekonomi itu sebenarnya ada yang universal. Misalnya supply demand. Nenek yang pendidikannya nenek
kita yang pendidikannya mungkin baru SD saja, dia tahu kalau lagi kemarau harga akan apa namanya lagi kurang supply, maka harga akan naik. Lagi panen harga akan turun. Itu tahu. Dan itu sejak zaman dulu juga begitu, universal ekonomi. Nah, Barat dengan Renaissance Eropa diawali oleh adanya sekularisme, diawali dengan adanya revolusi politik Montesquieu dan lain sebagainya. Feudalisme dibabat, artinya nilai lokal dan itu hilang, apalagi di Amerika tidak ada sejarah, menghasilkan satu logical construct ilmu ekonomi yang relevan dengan masyarakat seperti tadi. Tidak ada value di situ. Nah, tapi ada model lain yang disebut dengan heterodox atau Asian way yang dipelopori oleh Jepang, di mana nilai tradisi agama itu menguat ketika industrialisasi itu intensif. Itu menginspirasi bagi Korea Selatan dan negara-negara Asia lain bahwa ekonomi itu ada juga yang spesifik lokal spesifik. Gitu loh. Itu yang disebut Asian way. Dan kita berhak dengan Nusantaronomik itu yang juga sudah disampaikan oleh Pak Presiden Toko, itu membangun sebuah perspektif ekonomi ala Indonesia gitu. Nah, dan itu bisa dengan nilai yang kearifan lokal itu yang lebih sustainable secara ekologi, secara sosial, dan secara ekonomi pun genuine kaum entrepreneurnya, karena banyak UMKM, banyak ekonomi lokal yang naik kelas menengah dan naik kelas ke besar, tetapi dia inline dengan kesejahteraan rakyat, gitu loh. Jadi dia dengan nilai tradisi, dengan nilai agamanya menjadi embedded dalam istilah sosiologi, embedded dengan praktek ekonomi yang kemudian berkembang sehingga suatu saat bisa seperti kayak model Jepang yang sudah matang peradaban ekonominya, gitu loh. Nah, kita kan sekarang masih transisi, masih jauh. Gitu. Itu yang harus menjadi tanggung jawab bagi negara, bagi para akademisi, bagi para praktisi untuk terus-menerus membangun peradaban berbasis Nusantara ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Didin. Saya kira cukup jelas tadi untuk Prof. Didin menjelaskan tentang apa itu Nusantaronomik, kemudian latar belakangnya, dan kemudian apa filosofi yang melatar belakangi Nusantaronomik yang muncul. Ya, memang salah satu tugasnya adalah seperti tadi yang saya kira yang disampaikan oleh Pak Prasetyo Toko adalah bagaimana agar ini kemudian menjadi sebuah framework begitu ya, sehingga membutuhkan sebuah orkestrasi dan kepemimpinan yang kuat. Baik, selanjutnya. Saya tambahannya, memang ini harus didukung oleh riset-riset seperti Pak Pras, riset-riset, dan kebetulan sudah ada bimbingan disertasi, tapi juga oleh pusat-pusat studi yang khusus riset gitu, yang bagaimana challenge Nusantaronomik di challenge dengan masalah-masalah lingkungan, baik sosial maupun ekologi, misalnya juga sustainable growth secara ekonomi gitu. Jadi harus ada riset memang. Dan ini saya kira perguruan tinggi harus mendukungnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Didin. Selanjutnya kami persilahkan untuk Pak Prasetyo Toko untuk berikan respon dan jawaban. Baik, ada pertanyaan dari Pak Prima Gandhi itu ya. Iya ya. Pak, silakan. Saya ingin merespon pertanyaan Pak Prima Gandhi ya. Jadi memang secara pragmatis salah satu cara yang mungkin dianggap paling baik ya untuk melakukan recovery ekonomi itu adalah dengan investasi. Kita tahu ketika dulu ada Great Depression itu lalu ada big push dari pemerintah di Amerika itu dengan pengeluaran yang besar, big deal gitu, lalu bikin infrastruktur banyak gitu untuk membuat ekonomi itu recover. Hari ini pun juga mirip gitu ya. Ketika pandemi ini, lalu di Amerika itu pemerintah Joe Biden mengusulkan satu paket stimulus yang nilainya $1 triliun US untuk membangun infrastruktur, tidak hanya infrastruktur fisik tapi juga infrastruktur sosial, misalnya sekolah dan sebagainya gitu. Itu upaya untuk mendorong recovery ekonomi. Jadi sebetulnya ini sesuatu yang dalam konteks cyclical itu diperlukan, karena ekonomi itu turun karena pandemi ini, harus ada yang mendorong naik, itu salah satu investasi.
Nah, pertanyaannya kan investasi macam apa gitu. Hmm. Kalau kita bicara tadi bahwa pasca COVID itu hampir semua orang, semua pihak itu berperspektif sustainability. Dan isu lingkungan, isu keberlanjutan, itu sekarang tidak hanya diskusi di kampus dan diskusi di mungkin praktisi, tapi diskusinya sudah di parlemen. Maksudnya apa? Maksudnya udah masuk ke ranah regulasi. Gitu. Jadi regulasi-regulasi di Eropa itu sekarang parlemen itu selalu perspektifnya adalah regulasi-regulasi yang dikeluarkan itu orientasinya adalah mendorong sustainability. Nah, ketika jadi regulasi, maka semua orang harus ngikutin gitu. Otherwise nggak bisa ke situ. Nah, sehingga soal isu sustainability ini bukan sekedar niat baik. Maksudnya, karena kita ingin pemanasan global itu terhambat gitu. Itu ya. Tetapi dalam arti yang real, itu ya kalau kita tidak pakai standar yang sudah dilegislasikan, ya kita tidak bisa masuk pada lingkungan itu. Misalnya ekspor kita ke Eropa itu tidak memenuhi standar lingkungan, ya simply kita nggak bisa masuk gitu. Jadi dalam arti yang lain, kalau kita mau diterima dalam komunitas global ini, ya kita harus adopsi perspektif sustainability itu. Nah, sekarang kan bagaimana kita terjemahkan ke dalam kebijakan investasi. Sebetulnya ya Indonesia ini punya kesempatan untuk menjadi pemain penting. Dan dalam laporan Kompas itu sudah diulas ya. Kan karena pandemi ini komitmen beberapa negara itu menjadi semakin jelas dan eksplisit gitu. Misalnya Jepang itu udah bilang 2030 nggak ada lagi mobil yang berbasis fossil oil. China itu udah bilang 2060 nggak ada lagi industri yang pakai coal, jadi zero coal industry gitu ya. Dan Eropa tentu saja lebih progresif lagi soal begini. Dan karena itu sebetulnya industri mobil listrik itu harusnya menjadi momentum penting. Dan Indonesia itu punya, karena mobil listrik itu komponen yang paling penting dan paling mahal, itulah baterainya. Dan baterai itu tetap sumber daya alam gitu. Yang bukan minyak tetapi tetap bahan alam gitu. Salah satu bahan baku pokoknya itu adalah nikel. Dan Indonesia adalah negara dengan reserve nikel terbesar di dunia. Harusnya kita punya bargaining position yang baik kalau kita mau bicara Indonesia dalam global value chain industri mobil listrik di masa depan gitu. Dan ini adalah salah satu terjemahannya. Investasi dari Korea salah satu investasi yang terbesar yang mendongkrak. Kenapa nilai investasi di kuartal kedua itu naik? Itulah investasi baterai listrik itu. Ya karena memang kita adalah salah satu negara yang punya reserve nikel yang paling banyak gitu. Jadi dalam arti tertentu kita udah ada di jalan yang benar. Gitu. Hanya memang soal investasi seperti ini betul tadi soal misalnya sekarang AMDAL aja dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu direlaksasi gitu kan. Yang high risk itu yang pakai AMDAL, tapi kalau yang low risk itu enggak gitu misalnya. Ini juga satu problem gitu. Jangan sampai ya, upaya kita untuk menjadi pemain penting di industri mobil listrik dengan membangun industri baterai itu juga jatuhnya juga merusak lingkungan juga gitu. Itu yang harus dicermati sama-sama. Mungkin kampus juga bisa terlibat, civil society, masyarakat di sekitar itu juga ikut memitigasi agar kita juga tidak kebablasan dalam itu. Tapi bahwa inilah salah satu potensi yang kita miliki sekarang, dan dalam konteks industri hijau, itu mestinya kita bisa memberikan kontribusi yang penting di masa depan. Itu yang pertama soal pertanyaan Pak Primadandi. Kemudian yang kedua itu Pak Ismail ya. Pak Ismail itu soal bagaimana implementasi. Begini, saya tidak mempertentangkan ya. Kalau kita bicara soal koperasi gitu, koperasi ya masih laku sih mahasiswa sekarang, apalagi mahasiswa Atmajaya, bayangin aja, mahasiswa Atmajaya suruh mikir koperasi, apa iya sih? Nah, tapi sebetulnya ya menurut saya ya, sebetulnya prinsip-prinsip koperasi itu sebetulnya yang sekarang ini kita diskusikan dengan bahasa yang lain, yang namanya socio entrepreneurship. Itu yang IPB juga mengambil mainstream itu kan, sebagai university ingin mendorong social entrepreneurship. Yang kalau dilihat value-nya sama sebetulnya. Jadi bahwa bisnis itu kalaupun tidak sama tapi sebangun lah ya,
sejajar gitu. Bahwa bisnis itu tidak semelulu orientasinya itu pada profit, tetapi dalam rangka memecahkan problem sosial. Dalam arti tertentu kan begitu, koperasi itu menyelesaikan problem sosial gitu ya, apa namanya, akses modal dan sebagainya gitu. Nah, untuk konsumsi dan sebagainya. Nah, sebenarnya semangat yang sama tidak harus namanya sama. Nah, justru hal-hal semacam ini menurut saya perlu satu upaya mengkatalis gitu ya, memurnikan gitu, bahwa praktek-praktek baik yang ada sekarang itu sebetulnya mewarisi nilai-nilai yang ada dalam bahasa yang dulu itu, bahasa yang mungkin nggak dikenal sekarang, koperasi lah segala macam itu, terminologinya saja sudah agak sulit diikuti gitu. Tetapi dengan misalnya ya dengan upaya untuk memberikan package yang baru dengan dengan pendekatan yang kontemporer itu mungkin akan membantu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya baru dapat postingan dari alma mater saya di Gajah Mada di UGM itu sekarang teman-teman di sana sedang mengembangkan e-koperasi. Jadi koperasi yang berbasis digital. Nah, ini juga another inisiatif gitu ya untuk merepackage atau merevitalisasi sesuatu yang orang kalau dengernya aja udah alah kok koperasi ya jadul gitu. Tapi dengan e-koperasi itu sesuatu yang berbeda gitu. Basis teknologi bisa mengubah bisnis model secara signifikan dan akan dapat satu bentuk implementasi yang baru gitu. Jadi saya kira upaya-upaya kayak gini mesti diperbanyak gitu dalam rangka menerjemahkan nilai-nilai yang mungkin kalau dipahami Pancasila gitu, Pancasilanomics gitu mungkin orang udah apaan sih kok Pak Mubiarto gitu jatuhnya gitu, terus kayaknya udah nggak relevan deh. Sekarang Pak Didi dengan Nusananomics, tapi dengan upaya-upaya yang konkret dan kontemporer gitu ya, mengadopsi teknologi, kemudian mengelaborasi dan menginklusi konsep-konsep yang kontemporer gitu seperti circular economy segala macam itu jadi kelihatan prakteknya itu lebih fashionable gitu, lebih mudah diterima. Saya kira upaya-upaya ini juga diperlukan supaya kita tetap eksis. Kita nggak mau sok gaya gitu, tapi ya mau nggak mau kalau kita tidak punya packaging yang fashionable ya mahasiswa IPB juga nggak akan ikut gitu misalnya. Itu Mas. Iya, baik. Terima kasih Pak Pras. Jadi memang kalau merespon atau tadi pertanyaan dari Prima Gandhi tentang investasi dengan lingkungan, ini kan seakan-akan kemarin kalau kita perhatikan pasca dicetuskannya Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian melahirkan reaksi begitu yang demikian masif dari berbagai pihak, termasuk mahasiswa, itu karena mungkin ada indikasi dan kemudian ada indikasi dengan keluarnya undang-undang itu kemudian memberikan karpet merah pada investor ya, dan kemudian investasi yang sebesar-besarnya, dan itu kemudian yang menjadi banyak respon termasuk dari banyak pegiat lingkungan karena dikhawatirkan kemudian merusak lingkungan. Jadi antara ekologi dengan ekonomi dan ekologi, antara investasi dan lingkungan itu kan sejatinya kalau tadi umpamanya Pak Pras menyampaikan kan tidak perlu dipertentangkan gitu ya, tapi kemudian bisa saling harmoni gitu. Atau bagaimana kira-kira itu Pak Pras atau ininya, karena kecondongannya kan seperti itu ya kelihatannya ketika di satu sisi kita kemudian menginginkan pertumbuhan ekonomi atau kemudian pemerataan yang tinggi, lalu tapi di sisi yang lain ada ancaman kerusakan lingkungan. Nah, ini mengatur ritmenya seperti apa kira-kira itu, merespon atau menindaklanjuti tadi dari pertanyaannya Pak Prima Gandhi itu Pak. Karena ini saya kira menarik ya, kalau umpamanya dalam forum dalam pasca pandemi lah khususnya ini Pak Pras ya, saya melanjutkan pasca pandemi, kemudian World Economic Forum itu menyampaikan umpamanya tentang pentingnya apa yang kemudian diistilahkan dengan the great reset begitu ya. Now it is time for a great reset gitu ya, dengan melihat pandemi yang seperti ini. Gitu. Nah, kira-kira seperti apa Pak Pras? Begini, kalau dari sisi praktek kebijakan ya, formulasi itu tentu saja ada atau akan ditentukan dengan kualitas public policy making prosesnya. Apakah itu mengindahkan beberapa masukan, kritikan dan input gitu ya. Itu akan menentukan balancing-nya itu dari mana. Makin dia
otoriter gitu ya, nggak mau diterima masukan, ya makin punya efek negatif bagi lingkungan dan sosial gitu. Jadi menurut saya memang, dan sejauh ini kita masih demokratis lah ya, more or less gitu ya. Ya sedikit kadang-kadang kurang demokratis, tapi masih apa namanya more or less sistem kita itu masih demokratik. Sehingga itu satu modal penting. Public policy making proses dalam dunia yang demokratis itu mestinya akan menghasilkan sebuah kebijakan yang more or less juga equitable gitu. Itu prinsipnya gitu ya. Prakteknya tentu saja kalau itu kita miliki sekarang situasi itu, variabel yang kedua adalah kualitas birokrasinya gitu. Apakah kualitas birokrasinya itu mampu menjalankan sebuah eksekusi kebijakan publik yang equitable juga gitu. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Pras. Ini di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan lagi. Yang pertama dari Pak Rahmat ini. Nanti yang mungkin yang sejenis saya tidak bacakan lagi, jadi saya pilih dari yang baru saja. Pak Rahmat kemudian bertanya ini ke Prof. Didin, ke kedua narasumber. Yang pertama, seberapa kuat dan seberapa optimis mendorong Nusantaronomik ini lebih dominan, yang mungkin hari ini lebih dominan pada tataran akademis, sementara pada tataran pengambil kebijakan kita lihat sangat liberal begitu ya, sangat cenderung global ekonomik dan liberal. Nah, kemudian Pak Rahmat ini juga menyampaikan tadi mungkin Prof. Didi juga sudah menyinggung ini, seharusnya fungsi legislatif kuat untuk kontrol arah politik ekonomi nasional. Tetapi ketika prinsip demokrasi yang akhirnya kemudian ditentukan oleh suara terbanyak, lobby dan kemudian dan lain sebagainya gitu ya, koalisi eksekutif legislatif yang dominan jadi penentu, masihkah kemudian ada harapan? Jadi mungkin dengan konteks legislatif yang ada, dengan kemudian tingkat keterpilihan atau model pemilihan yang ada sekarang, apakah masih optimis umpamanya pemikiran ini atau praktek ekonomi Nusantaronomik ini bisa diterapkan begitu kira-kira Pak mungkin Pak. Kemudian yang kedua dari Mas Dudi, ini juga untuk Prof. Didin. Dalam madhab-madhab ekonomi yang ada, baik klasik, neoklasik, dan Keynesian umpamanya, dapatkah Nusantaronomik ini memperjelas posisinya terhadap madhab-madhab ekonomi yang ada? Jika memang berbeda dengan madhab yang ada, dapatkah dijelaskan titik kuat Nusantaronomik ini di mana? Mengingat dunia sudah seharusnya mengoreksi terhadap struktur ekonominya. Lalu kemudian dari Pak Arden untuk Pak Pras, di era pandemi sejak awal 2020, model ekonomi digital jelas menyokong perekonomian Indonesia. Jelas bahwa model ekonomi digital sudah teruji dalam situasi ekstrim yang tidak normal. Tadi mungkin Pak Pras juga sudah menyampaikan tentang hal ini. Tentu akan semakin signifikan kontribusinya. Lalu di mana posisi Nusantaronomik? Ini mungkin kira-kira gambaran implementasinya ini Pak mungkin. Ya, kontribusi apa yang sudah bisa diberikan pandangan atau pendekatan Nusantaronomik ini dalam perekonomian Indonesia dalam konteks pandemi saat ini? Tadi sebetulnya Pak Pras sudah menyinggung, mungkin nanti bisa lebih diperdalam nih Pak Pras. Kemudian terakhir dari Pak Adar Tuhateru untuk kedua narasumber, apa strategi yang dapat direkomendasikan oleh para narasumber agar gagasan ini bisa implementatif, adaptif, dan survive di tengah guncangan ekonomi global yang ada? Kemudian kapan kemudian kita bisa menjadi pemain inti atau jangan-jangan kita akan terus menjadi pemain cadangan, bukan penonton dalam perubahan sistem ekonomi global saat ini? Nah, bisakah konsep ini kemudian menciptakan perubahan tersebut? Seberapa optimis kemudian bisa mencapai tantangan ke Indonesia 2045? Nah, ini untuk keduanya. Saya kira mungkin kesempatan menjawab yang pertama ini ke Pak Pras dulu, karena kalau tidak salah beliau, Prof. Didin, mohon maaf, katanya jam 11 beliau harus ada ini. Jadi mungkin kami kasih kesempatan yang pertama ke Pak Pras. Baik, silakan Pak Pras. Ya, terima kasih. Saya kira tadi sudah diulas sedikit ya soal bagaimana usulan kami agar Nusantaronomik ini lebih memakai baju yang modern, yang kekinian gitu ya, yang fashionable gitu. Meskipun perspektifnya itu sangat mendalam dan solid gitu ya, tetapi perlu ada satu upaya untuk mendekatkan diri kepada, khususnya karena orientasi menurut saya orientasi terbesar dari kalau kita di dunia pendidikan itu adalah menyiapkan generasi mendatang, sehingga supaya dekat dengan generasi yang sekarang ini kita dampingi, mahasiswa. Saya kira itu akan menjadi modal penting kalau mereka itu punya cara berpikir yang seperti kita
miliki sekarang, kita kembangkan sekarang ini, nanti mereka ketika keluar dari kampus, entah sebagai eksekutif, sebagai pejabat publik, sebagai politisi gitu ya, itu punya perspektif yang kita inginkan. Dan disitulah menurut saya ya proporsi penting dari inisiatif seperti yang Prof. Didin ini lakukan gitu ya. Saya kira kita tidak berorientasi untuk menjadi satu sistem yang kemudian diadopsi oleh pemerintah gitu misalnya. Sebagai sebuah keseluruhan ya Nusantara Nomik, tapi bahwa perspektif itu dibawa oleh orang-orang yang kita didampingi oleh lembaga ini dan kemudian mempengaruhi kebijakan publik, itu menurut saya udah satu sumbangan yang powerful gitu. Jadi menurut saya memang harus berani untuk mendekatkan diri dengan sesuatu yang memang lagi menjadi pembicaraan di antara generasi muda itu, millennials itu, termasuk digital. Dan saya kira itu bukan sesuatu yang bisa yang dipertentangkan gitu. Justru perspektifnya harus bagaimana kita melihat teknologi itu dalam perspektif Nusantaronomics gitu. Misalnya bagaimana? Misalnya jadi tadi juga soal bagaimana koperasi, bagaimana keberpihakan kepada masyarakat lokal, masyarakat bawah dan sebagainya. Sekarang ini orang-orang muda, anak-anak apa yang kita dampingi itu sangat akrab kok dengan misalnya upaya-upaya kepedulian sosial yang kemudian menghasilkan bisnis. Itulah kemudian yang muncul sebagai socio entrepreneurship. Dan socio entrepreneurship yang diinisiasi oleh orang-orang muda itu ya berbasis digital gitu. Nah, ini menurut saya adalah sebuah manifestasi yang atau model gitu ya. Bisnis model yang menggambarkan tentang cara berpikir yang Prof. Didin dan teman-teman ini inisiasi gitu ya. Nah itu kan sebetulnya ini perlu dideketin aja gitu dielaborasi agar dalam prakteknya itu nggak terlalu nakutin gitu loh. Kalau bisa Nusantaronomics itu nakutin gitu, enggak juga gitu karena prakteknya bisa yang sudah terjadi selama ini. Itu saya kira upaya untuk mendekatkan itu menjadi satu kata kunci untuk keberhasilan. Kalau ditanya keberhasilannya akan ada di mana gitu. Key success factors-nya adalah kemampuan mengelaborasi pemikiran Nusantaronomics ini untuk praktek-praktek baik yang sudah ada sekarang. Itu yang pertama. Nah, pertanyaan yang berikutnya sebenarnya persis ya. Rekomendasi apa supaya survive? Yaitu rekomendasinya adalah mendekatkan diri kepada praktek-praktek baik yang sudah diinisiasi, yang sudah hidup pada dasarnya. Ini bukan sesuatu yang baru sama sekali lalu harus menginisiasi dari nol. Enggak, kalau menurut saya. Ini adalah sebuah kalau dalam bahasa anak sekarang itu adalah sebuah ekosistem yang harus dibangun. Ini adalah ekosistem pemikiran, pendekatan, teori segala macam. Nah, harus didekatkan pada ekosistem praktek, ekosistem aktivitas, kegiatan sosial, pengambilan kebijakan publik. Nah, ekosistem inilah yang harus identifikasi dan didekatkan gitu. Jadi mungkin suatu saat Nusantaronomics ini khusus bikin diskusi dengan para legislator gitu, anggota DPR gitu-gitu. Dan supaya ada exchange, ada pemikiran, pertukaran pemikiran antara pemikir-pemikir Nusantaronomics dengan orang-orang yang mengambil posisi sebagai pembuat kebijakan gitu. Dengan pemerintah daerah gitu misalnya. Bagaimana kualitas public policy itu diperbaiki dengan perspektif Nusantaronomics gitu. Bikin kursus saja, kursus pendampingan kebijakan publik gitu untuk public officer gitu. Ini kan satu upaya-upaya yang menurut saya akan ada ruangnya itu, dan itu akan memastikan inisiatif yang dibangun oleh Prof. Didin dan teman-teman ini ya akan berkembang gitu. Not necessary institusinya terus berkembang, tapi bahwa pemikirannya itu menyebar kemana-mana gitu. Saya kira itu kalau boleh Prof. Didin sekali lagi selamat atas inisiatif ini dan terima kasih boleh memberikan sumbangan pemikiran, dan mohon maaf tidak maksimal, tetapi rasa hormat saya kepada Prof. Didin mengantar saya pagi ini ada di sini. Terima kasih banyak. Terima kasih Prof. Menarik ya. Ya, terima kasih Pak Dr. Prasetyanto atas kehadirannya tentunya dan gagasan dan paparannya tadi yang saya kira sangat menarik. Dan di bagian yang terakhir tadi beliau merekomendasikan beberapa poin yang
saya kira perlu kita tindak lanjuti dan bisa kita laksanakan ke depan, yaitu bagaimana agar ide dan gagasan Nusantara ini kemudian dibenturkan dengan dibenturkan, disosialisasikan, kemudian mungkin bisa didiskusikan dengan berbagai pengambil kebijakan, baik di legislatif maupun eksekutif, khususnya di daerah. Saya kira ini sepakat ini karena memang kalau kita merujuk tadi umpamanya pemikiran Prof. Didin di awal tentang Nusantaronomik yang sebenarnya berangkat dari akar tradisi lokal atau berangkat dari praktek-praktek ekonomi lokal yang ada dan sudah turun-temurun bahkan berabad-abad seperti di Tasik, di Minang, di Madura dan lain sebagainya. Saya kira memang ini Pemda juga perlu didiseminasi terhadap gagasan ini. Dan saya kira tadi bahkan mungkin perlu ya Pak ya, kita ada semacam kursus Nusantaronomik dengan public officer, saya kira ini menarik. Terima kasih nih Pak Presenter, sekali lagi terima kasih atas kesediaannya. Saya mohon duluan, izin duluan. Baik Pak Pras. Terima kasih Pak Pras, terima kasih. Terima kasih. Salam sehat. Ya, terima kasih Pak Pras. Baik, selanjutnya mungkin Prof. Didin, mangga Pak, ada beberapa pertanyaan tadi khususnya perspektif teorinya ini, bagaimana Nusantara ini di antara berbagai gagasan madhab ekonomi yang sedang berkembang baik di dunia maupun di Indonesia. Oh, masih ada pertanyaan itu ya, yang masih dari siapa itu? Dari Pak Dudi tadi itu. Dari Pak Dudi. Oh iya Pak Dudi ya. Ya. Oh iya. Dalam madhab ekonomi ya. Kemudian dari Pak Rahmat. Saya mulai dari Pak Dudi itu ya. Oke. Ya. Jadi gini, memang dunia ini kan bukan hanya terhegemoni oleh katakanlah barang dan jasa yang memang mereka ekspor ya, yang kita impor dari dunia barat yang notabene sudah menjadi produk-produk barang dan jasa, bahkan sudah jadi mindset, ya, sudah jadi mindset ilmu gitu, ilmu. Dan itu sudah diadopsi oleh semua fakultas ekonomi di dunia ini. Jadi kalau lihat kurikulum, maka kurikulum itu adalah kurikulum neoklasik umumnya ekonomi itu. Di mana saja. Ya. Cuman bedanya kalau Bapak Ibu sekalian yang pernah studi di Eropa misalnya atau di Jepang, di Eropa itu orang bisa shopping study gitu. Satu, dan keduanya ada juga mazhab-mazhab yang kuat yang berbeda dengan neoklasik tadi. Kalau di Perancis bahkan seperti saya dengan Pak Pras ini belajar S2 S3 di sana, itu yang dominan justru yang heterodok. Dalam pengertian begini, heterodok itu di luar mainstream, bukan mazhab tersendiri heterodok itu. Jadi yang kalau mazhab ya mazhab liberalisme, mazhab komunisme, mazhab sosialisme demokrasi gitu. Itu yang kuat. Nah, sekarang memang ada mazhab Asia lah gitu. Nah, cuman Asia ini heterodok, mengapa? Karena dunia didominasi oleh liberalisme. Ada sebagian yang sosialisme demokrat, komunis kan udah hilang ya. Dan ada sebagian yang yang Asia gitu, Jepang. Nah, Jepang yang Asia ini belum menjadi sebuah mazhab tersendiri yang body of knowledge-nya katakanlah bersifat universal, memang belum ada gitu. Tapi sebagai sebuah pemikiran yang menyempal, baik dari komunis, terutama komunisme sebagai pemikiran masih ada, komunisme, marxisme masih ada, komunisme, marxisme, liberalisme maupun sosialisme, mazhab heterodok Asia yang dipelopori Jepang itu menyempal dari tiga itu, itulah heterodoks. Jadi heterodok itu penyempalan. Nah, seberapa kuat? Ya Jepang sudah pernah mengalahkan Amerika dalam produk telekomunikasi misalnya atau produk mobil, di mana di balik mobil dan telekomunikasi Jepang ada player, ada manajemen, ada filosofi bahkan, ada mindset.
yang di dalamnya mereka sangat hormat kepada karyawan misalnya yang bekerja seumur hidup, dan itu berasal dari agama gitu. Di Islam misalnya kan yang namanya menghormati sebuah pekerjaan seperti kepada orang tua gitu, itu mirip kan agama-agama langit itu, Buddhisme begitu, dan saya kira Islam juga begitu. Sebenarnya juga Kristianisme juga begitu gitu. Di Barat tidak ada karena memang berbasis sekularisme. Jadi menurut saya seberapa dominan akan dominan menurut saya pasca pandemi, karena sekarang solidaritas sosial muncul di mana-mana. Di Amerika ada orang nyumbang 16 triliun, nggak mau disebut nama. Kemarin ada juga di Indonesia menyumbang 1,6 triliun. 2 triliun ya kemarin ada. 2 triliun. Iya, 2 triliun. Jadi sekarang solidaritas sosial, ta'awun di dalam Islam itu ada di mana-mana. Gitu loh. Dan ini esensi dari nilai-nilai Asia ya, yang masih hidup di dalam behavior ekonomi. Gitu loh. Jadi misalnya ciri ekonomi Pancasila ya, yang secara normatif disebut ada motif ekonomi, motif sosial, dan motif moral. Ada orang yang tadi nyumbang 2 triliun, motif apa? Maka motif moral. Bahkan nggak mau disebut namanya. Gitu kan? Kalau nggak mau disebut namanya itu kan, kalau orang nyumbang apa itu? Kan sering dari apa? Nah? Tangan di bawah lebih baik dari. Bukan ininya dari hamba Allah. Hamba Allah. Oh iya, dari Allah. Itu kan motif moral. Dan Indonesia sudah ditasbihkan oleh World Giving Index sebagai negara yang paling dermawan di dunia sekarang ini. Baru aja terbit. Itu artinya nilai uang yang disumbangkan secara sukarela di dalam era pandemi, bahkan sebelum pandemi, itu sebenarnya mungkin jauh lebih besar daripada uang APBN. Sekarang itu RT RW membantu orang yang terpapar, itu di mana-mana sekarang. Di RW saya itu spontanitas saja, orang nyumbang 2 juta berapa dan sebagainya karena ada orang terpapar misalnya. Itu kan nilai-nilai agama yang sudah menjadi praktek ekonomi gitu loh. Dan lain-lain yang bersifat terhadap ekologi, terhadap sosial, jadi motif sosial banyak, motif moral sudah banyak sekarang. Justru di era pandemi, kalau tadi dikatakan bahwa ini is time to implement Nusantaranomics ya, atau Pancasilanomics gitu. Yang intinya adalah bukan hanya motif ekonomi, tapi ada motif sosial dan motif agama, motif moral gitu. Itu menyatu di dalam kehidupan para player, para aktor, para warga negara dan sebagainya. Jadi seberapa kuat yang menyebar sendiri sekarang. Praktek-praktek solidaritas sosial, ta'awun itu sekarang ada di Eropa, ada di Amerika, dan itu diberitakan secara luas di dalam media sosial dan media televisi dan sebagainya. Jadi tidak perlu kita merecognize sebuah mazhab itu selalu di dalam sebuah ruang-ruang kelas akademis gitu. Sekarang sudah menyebar ke ruang public sphere dengan era digital ini, dan akan tercipta sebuah mazhab dengan secara natural. Jadi menurut saya secara substansial nilai-nilai ekonomi jalan Asia yang notabene itu adalah tidak mendikotomikan antara nilai ekonomi, sosial, dan moral, itu sekarang sudah makin merasuk ke seluruh dunia gitu.
terutama di era pandemi ini. Dengan demikian, tinggal para akademisi merumuskan saja teoretisasinya gitu loh. Lalu kemudian diuji di dalam peer group, di dalam simposium-simposium, akhirnya bisa menjadi sebuah mazhab yang secara formal bisa saja. Tapi saya tidak terlalu peduli itu apakah akan ada, tapi bagus itu kalau lebih lengkap begitu, bahwa praktek-praktek ekonomi yang tidak yang tidak mendikotomiskan atau mengintegrasikan motif ekonomi, sosial, dan agama dan moral itu makin meluas di dunia ini di era pandemi, dan nanti akan muncul teori-teori baru berbasis kepada satu behavior baru di kala pandemi ini. Jadi Nusantaronomik dipromosikan, dipraktekkan dengan secara natural justru di era pandemi ini. Mungkin namanya tadi disarankan oleh Pak tidak terlalu berbau filosofis, berbau teknokratis ya. ideologis ya atau teknokratis. Ya bisa disebut sharing ekonomi misalnya. Kan ini sharing ekonomi sebenarnya. Di dalam di dalam bisnis digital kan sharing ekonomi juga sangat melekat. Cuma sharing ekonominya sudah ada unsur-unsur nilai-nilai yang values yang bersifat tidak materialistik gitu. Tapi sudah sangat beyond. Jadi sekarang di Eropa disebut oleh seorang ekonom besar, sosiolog besar, itu disebutnya post material society. Jadi seorang udah bosan dengan kehidupan material itu. Orang sedang mencari kehidupan yang lebih lengkap sebagai manusia. Itulah mungkin ya Nusantaronomik yang bisa disebut sebagai sharing ekonomi itu. Itu satu ya. Kemudian mengenai matinya DPR ya, memang ini sebuah fakta saya kira. Jadi terlalu gemuknya koalisi menimbulkan kematian check and balances, sehingga DPR hampir tidak berfungsi lah dalam merumuskan undang-undang yang membalance kepentingan masyarakat dengan kepentingan elit oligarki misalnya untuk undang-undang Minerba misalnya, kan ada undang-undang apa lagi, bahkan relatif undang-undang Omnibus Law juga ada sebagian yang tidak memenuhi kepentingan buruh misalnya, kepentingan lingkungan, kepentingan IMB dan sebagainya. Itu praktis diloloskan tanpa memenuhi prosedur hukum ya. Jadi saya kira untungnya Indonesia ini punya civil society. Jadi bukan hanya media sosial yang sebagian memang ada buzzer, ada hoax, tapi sebagian ada sebagian yang menyuarakan kepentingan masyarakat di dalam medsos itu. Banyak WA group, banyak Facebook, banyak Instagram yang makin positif sekarang. Dan itu sudah menjadi kekuatan check and balances untuk kecenderungan otoritarian. Misalnya maaf ya, boleh dicek itu. Setelah saya ikut menyumbang pemikiran supaya tidak ada jabatan presiden 3 periode, sekarang relatif sudah agak hilang isu itu. Kan ini kekuatan civil society namanya. Jadi bukan oleh DPR, tapi oleh talk show di sebuah webinar misalnya. Dan bisa hal-hal lain nanti. Kemudian sekarang bergulir juga misalnya tentang rangkap jabatan. Sekarang civil society yang menang. Jadi tidak perlu menunggu DPR, tapi bisa lebih baik lagi kalau DPR juga berfungsi. Nah, dengan demikian di dalam praktek ekonomi yang ada yang merugikan ya, kesejahteraan rakyat yang mungkin itu adalah dari ideologi liberalisme. Jangan lupa kita jangan anti market. Ekonomi itu adalah market. Di dalam Islam misalnya zaman Rasulullah itu kan timbangan nggak boleh dikurangi, kemudian jangan boros, itu kan prinsip efisiensi.
prinsip keadilan, fairness dan sebagainya, itu kan market. Jadi ada sebagian orang yang seolah-olah menyamakan begitu aja liberalisme dengan market. Market itu adalah ekonomi. Yang tidak ekonomi tidak komunisme gitu. Itu satu. Jadi sekali lagi kekuatan civil society saya kira akan jauh lebih besar pengaruhnya di dalam diseminasi tentang nilai-nilai nusantaranomik dan heterodoks ini. Kemudian ekonomi digital yang nomor 3 ya, itu di mana ya tadi saya sudah mencontohkan walaupun relatif lebih kecil ya, ternyata ada sebuah startup yang sudah jadi bukan hanya unicorn, sudah dekakon, itu masih mempromosikan, masih menjual barang dan jasa UMKM. Walaupun yang lainnya memang masih jadi agen barang-barang impor ya. Artinya tinggal civil society bergerak bagaimana mempromosikan praktek-praktek startup dan e-commerce dan pebisnis digital yang lebih concern bukan hanya akumulasi profit, tapi juga dia punya kepedulian sosial dengan CSR-nya dan kepedulian sustainability ekologis gitu. Saya sendiri sekarang diminta oleh HIPMI, oleh kementerian dan sebagainya untuk memilih para player pengusaha menengah untuk jadi besar sekitar 40 itu mempromosikan 3 hal tadi. Jadi bukan hanya ekonomi tapi sustainability sosial dan ekologi. Jadi sekarang gerakan itu ada di mana-mana, tinggal semua bergerak gitu. Apalagi era digital ini kan tidak komunikasi itu kan sangat real time dan bersifat serentak dan dunia ya. Tinggal sekarang bagaimana solidaritas dunia ini lebih mempromosikan value yang lebih Asian way lah kata sebut atau economic sharing gitu. Bukan finansial kapitalistik gitu. Nah, sekarang kita ada namanya mungkin ada war of discourse gitu. Ada perang diskursus sekarang ini. Dan ini salah satunya kita melakukan gitu. Agar dunia dan bisa diikuti sekarang pun bukan hanya oleh orang Indonesia, bisa jadi di luar kan. Itu makin mempraktekkan sebuah praktek ekonomi yang lebih mensejahterakan manusia dan kemanusiaan dan mensejahterakan sosial secara sustainable secara ekonomi, sosial dan ekologi. Kemudian ini yang terakhir dari Adhar ya, strateginya ya tadi sudah saya sebutkan juga tadi. Jadi sekarang multi strategi dengan media sosial, dengan media digital ini kita bisa melakukan sama pemerintah. Kalau ada pemerintah juga yang bisa jadi partner bersama pemerintah daerah, sama para legislator. Cuman kita sekarang harus mengorganisasikan secara baik, mulai dari misalnya LKM gitu kan, dan ITB sekarang. Dan saya kira ratusan yang lain juga yang kayak begini. Jadi insya Allah nanti ada sebuah proses kristalisasi seperti gulungan salju yang membesar. Praktek ekonomi yang jauh lebih manusiawi, yang lebih mensejahterakan manusia dan secara sosial secara keseluruhan, khususnya di Indonesia. Demikian saya kira. Ya, terima kasih Prof. Didin. Saya kira untuk tadi yang disampaikan oleh Prof. Didin, saya kira cukup jelas dan di mana posisi Nusantaronomik yang identik dengan atau yang dibangun yang identik atau sebangun dengan pendekatan heterodok ala Asia. Ini kalau kita perhatikan di dalam banyak referensi, umpamanya kita tahu bahwa salah satu ciri dari perspektif heterodok itu adalah memperkenalkan pertautan antara institusi atau kelembagaan, sejarah, institusi sejarah dan struktur sosial. Dan saya kira contoh tadi beberapa negara yang sudah berkembang yang ada baik Jepang, Korsel, Taiwan
yang menarik mungkin ini Prof ya, yang Cina ya kali ya. Cina ini kan dalam satu sisi memang di awal-awal atau bahkan mungkin kita ketahui dalam banyak sejarah dia menerapkan prinsip ideologi sosialisme, bahkan di beberapa fase dia menerapkan prinsip komunisme. Dengan hari ini kita tahu partai yang paling dominan adalah partai komunis yang ada. Cuma belakangan kemudian dia bisa, dia kemudian bisa begitu hebat, begitu berhadapan dengan Amerika, sehingga kemudian dikenal katanya prinsip pasar liberal ya, gitu, atau pasar market sosial begitu ya di Cina begitu. Jadi bukan sosialisme murni seperti yang lama begitu Cina lama, tapi mungkin bahkan sudah beradaptasi dengan liberalisme gaya Barat, bahkan mungkin melampaui dari liberalisme itu sendiri begitu. Nah ini yang saya kira menarik. Dan memang betul pertanyaan kita, dan tadi Pak Prof. Didin sudah menyampaikan bahwa ini adalah tugas kita semua bagaimana membangun Nusantara Unik ini juga bukan hal, kalau dari sisi istilah mungkin sebetulnya Prof. Didin sudah lama kalau kita baca mengikuti jejak pemikirannya Prof. Didin dalam banyak tulisan, buku dan sebagainya menyampaikan persoalan ini, menyampaikan tentang ide Nusantara Unik ini. Dan sebetulnya hari ini momentumnya saya kira sama seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Pras ya Pak ya. Ini adalah momentum yang tepat di mana sampai WEF sendiri, World Economic Forum itu sendiri menyampaikan bahwa perlunya Great Reset dan the end of capitalism gitu. Bahkan di beberapa pemikiran mereka itu mengatakan bahwa inilah sebetulnya matinya kapitalisme begitu. Dan ini adalah momentum gitu. Cuma persoalannya adalah bagaimana membangun kesadaran ini menjadi kesadaran kolektif. Bahwa sebetulnya kita punya jati diri nilai-nilai ekonomi lokal yang kadang-kadang mohon maaf mungkin karena terlalu lama dijajah sehingga terkesan ada inferiority complex itu di bangsa kita dan bahkan mungkin di pembuat kebijakan kita gitu. Jadi kita seakan-akan tidak bisa tidak bisa melaksanakan pembangunan ekonomi kalau tidak dilandasi oleh Barat gitu ya. Kalau dua poros ini saja kan yang selama ini kita bangun. Kalau nggak liberalisme, kapitalisme, lalu kemudian sosialisme begitu. Yang banyak orang kemudian mengatakan itu sebagai pendekatan ortodok ekonomi gitu ya Pak ya, neoklasik dan klasik gitu. Nah sehingga kalau kemudian Nusantara Unik itu hadir dengan pendekatan heterodok, lalu apakah ini sesuatu yang baru? Ya buktinya banyak negara-negara Asia yang kemudian belakangan kita kenal sebagai macan Asia sudah terbukti maju begitu. Jadi kalau boleh saya bukan menyimpulkan ini Prof ya, tapi semacam ini aja nih, joke aja nih, bahwa ini kan menyempal nih, pendekatan heterodok ini kan menyempal dari arus mainstream pemikiran yang ada. Nah, sesuatu yang menyempal itu kalau dalam bahasa agama itu disebut bid'ah itu. Tapi ini adalah bid'ah hasanah. Jadi itu boleh dilakukan. Ya? Ini adalah bid'ah hasanah. Bukan dolalah. Bukan dolalah, ini adalah bid'ah hasanah. Jadi bahkan bid'ah hasanah itu dianjurkan untuk dilakukan. Jadi jihad itu pembaharuan itu kan bid'ah yang hasanah kan gitu. Bid'ah yang hasanah. Jihad. Iya. Dan saya kira kalau kita melihat di negara-negara Skandinavia pun juga sekarang kan sudah yang dilihat di dunia itu kan happiness index ya Pak ya. Jadi bahkan Islamic Index. Gitu. Bahkan Islamic Index itu yang tertinggi itu Denmark. Justru negara-negara Skandinavia kan kemudian Selandia Baru dan negara kemudian Swedia, Finlandia, baru beberapa negara Muslim itu agak belakangan. Maksudnya Islamic Index adalah Islamic Religion Index. Jadi muamalah. Jadi seringkali ada kalangan Muslim bahwa mereka nggak syahadat, tapi praktek muamalah mereka itu mendekati Islam, mendekati agama ya. Misalnya kemiskinannya hampir nol. Padahal Al-Ma'un itu. Surat Al-Ma'un itu pembohong agama bagi mereka yang tidak memperhatikan anak yatim dan tidak memberantas kemiskinan. Mereka sudah hampir nol kemiskinannya. Bahkan tidak ada lagi orang miskin, hampir itu. Lalu mereka sangat tidak memboros. Itu hadis ya. Namanya setan memboros itu. Banyak prinsip-prinsip agama dilaksanakan yang muamalah oleh mereka gitu. Itu Islamic Index, itu yang tertinggi dicapai oleh Denmark. Lalu mereka aman dari kriminalitas. Itu yang belum terjadi di negara-negara Muslim. Kemiskinannya hampir nol,
kemudian sangat merata mereka, artinya terjadi keadilan sosial, juga tingkat kriminalitas. Jadi ketakutan kan, lila Quraisy nila fihim, dan selanjutnya yang membebaskan dari ketakutan. Itu sudah mereka laksanakan. Jadi secara muamalah mereka tinggi gitu. Jadi jangan kemudian diperdebatkan mereka tidak bersyahadat dan sebagainya. Memang ada free sex dan sebagainya. Ya itu soal yang lain ya. Soal yang lain. Jadi kita harus di sini bersifat dakwah ya. Jadi kita ada nilai ya. Spiritnya dakwah. Jadi innas sholati tanha 'anil fahsya wal munkar. Itu sudah dilaksanakan oleh mereka. Walaupun belum salat. Mestinya orang-orang yang salat tanha 'anil fahsya wal munkar gitu. Gitu. Jadi kita harus bersikap mau belajar dari dulu kan ada hadis walaupun itu katanya dari Umar, belajarlah dari China. Ya sekarang belajarlah dari negara Skandinavia, belajarlah dari Jepang kan begitu. Ya Cina karena masih ada ateisme, masih ada ketakutan orang-orang minoritas kayak suku Uighur, ya nggak usah belajar dari mereka sekarang. Lalu kemudian juga liberalisme yang menimbulkan kemiskinan baru di Cina sekarang muncul. Jadi hadisnya sekarang kalau ada sahabat yang baru belajar ke negeri-negeri Skandinavia. Iya, negara Skandinavia gitu kan yang Islamic Index-nya paling tinggi. Gitu. Iya. Atau ke Jepang. Iya. Utulubul ilma walau di Skandinavia gitu bahasa kira-kira begitu Pak. Baik, Prof Didin, ini waktunya sangat ini sekali karena hari ini hari Jumat. Mungkin bagi teman-teman yang hadir dari Indonesia Timur hari ini sudah sebentar lagi mau melaksanakan sholat Jumat. Mohon maaf sekali lagi, Bapak dan Ibu sekalian, saya kira saya tidak perlu menyimpulkan lagi bahwa Bapak dan Ibu sekalian saya kira sudah banyak sekali tadi beberapa poin yang hanya sedikit saja yang ingin saya sampaikan bahwa memang PR kita bersama bahwa ide dan gagasan Nusantaronik yang dibangun dengan pendekatan heterodok ini akan menjadi memang menjadi PR kita semua untuk kita sehingga kemudian pemikiran dan pendekatan ini bisa menjadi mainstreaming sebetulnya, menyadarkan kembali mungkin kita sedang melakukan atau telah melakukan tidur panjang gitu ya, bahwa sebetulnya akar budaya praktek ekonomi lokal seperti ini kan sebenarnya sudah ada sejarah dalam kehidupan kita. Hanya saja kadang-kadang kita dan bahkan mungkin juga pembuat kebijakan di negeri ini belum sadar sepenuhnya begitu atau mengadopsi setengah. Nah, tapi dengan praktek digitalisasi yang ada sekarang, kalau istilahnya Prof Didin tadi itu ini adalah strategi bagus, ini adalah momentum agar Nusantaronik itu menjadi naik kelas. Kalau bahasanya Pak Prasetyo Toko menyatakan pada hakikatnya istilah bisa saja berbeda, tapi nilai yang terkandung di dalam heterodoksi atau Nusantaronik ini itu adalah membangun peradaban, berkontribusi terhadap peradaban dan kemanfaatan bagi sebesar-besarnya kemakmuran. Jadi menyetir hadis Nabi umpamanya adalah bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat buat manusia yang lainnya. Saya kira itu, dan Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kegiatan seri diskusi ini akan kita lakukan sebulan sekali, jadi mungkin bulan depan kami harapkan kembali kehadirannya, dan kalau tidak salah tadi ada yang mengusulkan untuk membuat grup WA group gitu. Nanti mungkin kita akan banyak berdiskusi di dalam WA group itu. Baik Bapak Ibu sekalian. 189 ya pesertanya saya lihat. Tadi sampai 200 Pak, alhamdulillah. 200 ya. Iya, tadi sampai 201. Baik Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, khususnya ke Direktur DPIS Ibu Dr. Eva Anggreni dan teman-teman di DPIS, teman-teman di Elken dan di Akar. Wabil khusus nih kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Prof Didin Damanhuri dan Pak Ahmad Prasetyo Toko. Dan tentu tak lupa terima kasih pada Rektor IPB Profesor Dr. Arif Satria yang telah berkenan memberikan opening speech dan kemudian mendorong untuk pelaksanaan, mensupport untuk pelaksanaan kegiatan ini. Sekali lagi terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak untuk bahan materi.